Kemudian setelah dilepas saya sarankan untuk pembersihan karang gigi. Kalau misalnya pembersihan karang giginya juga gusinya masih seperti itu, atau mungkin lubang giginya kan kelihatan banget tuh lubangnya juga makin banyak. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Core2Gi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris, dan masih di segmen kunjungan ke EDC, Elza Dental Care. Jadi Mindok masih ditemani dengan dentis-dentis dari EDC, dan teman-teman penasaran E-nya itu Elza itu dari mana sih? Nah, ini dia. Ini Dr. Elza dan satu lagi Dr. Vita. Oke, kita akan lagi-lagi ngobrol soal kasus Core2Gi yang para sejawat ini kerjakan selama ini gitu. Oke, kita mulai dari Dr. Elza dulu. Gimana nih, Dok? Ada pernah pengalaman kedatangan pasien-pasien korban tukang gigi kah? Jadi sebenarnya sering banget ya dapat pasien dari tukang gigi. Jadi memang yang paling parah tuh baru aja kemarin ini. Jadi pasien datang ngeluhin giginya sakit banget, nggak tahu kenapa gitu. Jadi memang benar-benar nyeri banget. Ya udah, terus saya suruh duduk, saya cek tuh giginya kenapa. Ternyata memang selain gusinya bengkak, karang giginya banyak banget, dan giginya tuh udah jadi bentuk kayak pagar itu loh Mas. Jadi udah kotak gitu. Memang saya cek, oh iya nih pasang behelnya katanya di tukang gigi. Jadi tukang gigi yang datang ke rumah itu loh Mas. Jadi yang masuk ke rumah gitu. Jadi kontrolnya juga katanya di luar biasa. Jadi datang ke rumah, terus saya cek juga ada beberapa lubang gigi juga. Kemudian ya udah saya edukasi untuk mau nggak nih dicopot bracketnya sekarang juga gitu. Karena mau nggak mau penyebabnya ya itu tadi, karena yang dipasang cuma depan gitu loh Mas, cuma gigi 5 gigi bawah sama yang atas tuh nggak sampai pojok. Jadi bener-bener giginya tuh udah kayak behel yang dipasang cuma depannya aja ya. Bawah. Oke, nanti ada gambarnya ya di sini ya. Oke, nanti ada gambar di sini yang seru banget gitu. Kemudian kita ke Dokter Vita dulu ya, sebelum nanti kita ngobrol lagi apa perawatannya. Kita ke Dokter Vita dulu. Kalau Dokter Vita, apa kasus apa yang pernah dikerjakan? Sama sih Dok, kayak emang kebanyakan kan akhir-akhir ini ini ya kasus dari tukang gigi itu behel gigi, lagi ya behel-behelan ya. Belum lama ini juga ada pasien tuh dia ngeluhinnya giginya tuh gusinya tuh bengkak-bengkak di bagian depan gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, dia pasangnya di tukang gigi, di ahli gigi gitu. Dulu kebetulan tergiur harga murah gitu, makanya bilangnya tuh. Terus akhirnya ya udah saya edukasi untuk dilepas aja tuh bracketnya, karena kebetulan emang karang giginya banyak banget sampai nunggu di bracket gitu kan. Ya udah, pasiennya mau, terus akhirnya udah dibersihkan, di scaling gitu, kontrol 2 kali kalau nggak salah, dan udah membaik sih. Oh gitu. Jadi kasusnya sama-sama kasus behel, nanti juga akan ada fotonya di sini yang dikerjakan oleh Dr. Vita ya. Ya di situ pasti biasanya yang berefek duluan itu biasanya gusinya ya. Karena gusi ini sensitif sekali, ketika ada peradangan dia akan memerah, kemudian ketika dibiarkan saja tanpa ada perawatan biasanya berlanjut dengan mudah berdarah gitu. Dan itu akan berlanjut lagi nanti kalau peradangannya sampai ke tulang, itu akan bisa membuat gigi itu goyah. Oke, kita ke Dokter Elza lagi nih. Apa waktu itu tindakannya? Tindakannya memang langsung saya sarankan untuk dilepas aja. Karena memang efek dari bracket yang salah pasang itu tadi kan. Kemudian setelah dilepas saya sarankan untuk pembersihan karang gigi. Kalau misalnya pembersihan karang giginya juga gusinya masih seperti itu, atau mungkin lubang giginya kan kelihatan banget tuh lubangnya juga makin banyak, terus segala macam, akhirnya saya suruh kontrol memang 2 kali. Jadi minggu depannya setelah hasil kontrol ada nanti fotonya juga. Jadi memang udah membaik ternyata gusinya, jadi nggak perlu dilakukan pemotongan gusi lagi. Oh, untungnya nggak perlu dilakukan operasi ya, bedah gusi ya. Jadi untungnya mau dilepas ya, nggak sayang gitu ya. udah giginya udah terlanjur kayak gitu. Oh, berarti memang sudah bisa dijelaskan ke pasien bahwa dia paham juga gitu ya. Oke, kalau Dokter Vita tadi, Vita ya bener ya. Saya pelupa soalnya. Makanya saya kasih catatan di sini, Dokter Vita sama Dokter Elza. Kalau Dokter Elza kan terpampang tulisannya di depan sana. Gimana waktu itu? Saya penasaran nih dengan harga yang membuat si pasien ini tergiur. Berapa sih pasangnya dulu? Kemarin itu saya tanya harganya 1,5 juta sih Dok.
1,5 juta dan Iya. itu dia menganggapnya itu murah gitu Iya, ya. murah. Kalau untuk di sekitar sini 1,5 juta itu gimana? Apakah ada yang lebih mahal lagi? Nggak tahu sih, itu pokoknya ngakunya, pokoknya waktu saya sama teman-teman saya itu bareng-bareng dong ini periksanya, terus habis itu dibilang sih harganya 1,5 juta, terus ya udahlah itu termasuk murah gitu kata Termasuk teman murah, saya. ya? Dan dia iya bareng sama teman-temannya gitu, pasang di situ. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan mau cari yang murah, jangan yang 1,5 juta. Ada yang 500.000, ada yang 300.000. Pilih itu aja karena risikonya sama, gitu ya. Ada di Shopee juga sih. Ada di Shopee juga ya. Jadi risikonya sama yang sampai gusi berdarah, sampai peradangan gusi, kemudian juga bau mulut, kemudian giginya sampai susunannya berubah. Itu jangan pilih yang 1,5 juta lah. Yang murah-murah aja kalau mau cari yang risikonya berat seperti itu. 300.000 dengan risiko yang sama, lebih murah malah gitu ya. Nah, waktu itu apa yang dilakukan Dokter Vita? Waktu itu saya sarannya udah dilepas sih, karena kan emang karang giginya kemana-mana kan. Itu pasangnya udah lebih dari 1 tahun. Dan selama dia pasiennya bilang selama kontrol tuh nggak pernah dibersihin karang giginya gitu. Ya karena mungkin memang bukan di dokter gigi ya, jadi nggak ada alat untuk membersihkan karang gigi gitu. Jadi benar-benar udah numpuk kan, akhirnya saya sarankan untuk dilepas aja gitu. Setelah dilepas, dilakukan pembersihan karang gigi, itu pokoknya gusinya tuh sampai terlepas dari gigi sampai berkibar-kibar. Ya. Kayak bendera. Gitu. Terus akhirnya udah setelah kontrol kedua itu udah lumayan mengecil sih, jadi nggak perlu dilakukan gingivektomi gitu, alhamdulillah. Oke, jadi untungnya sih masyarakat ini masih bisa diedukasi dengan baik, behelnya dilepas gitu ya. Dan juga kita harus mengedukasi juga bahwa yang murah itu ternyata bukan suatu opsi gitu ya. Dan itu juga sebenarnya nggak murah-murah amat loh, 1,5 juta gitu. Itu mahal itu untuk beli penyakit aja terlalu mahal gitu ya. Oke, kemudian apakah behel ini memang banyak sekali ditemui untuk di daerah ini gitu? Gimana Dokter Elza? Banyak sih dok, memang banyak banget ya dok ya. Mungkin ini contoh hanya beberapa kasus dari kita, mungkin ada banyak sekali memang, terutama yang behel sih memang pasangnya itu mesti seringnya di tukang gigi karena tergiur harga murah tadi. Tapi ujung-ujungnya malah perawatan gigi setelah dilepas lebih mahal. Oke, dan itu tadi setelah dilepas, kemudian setelah dilakukan tindakan, akhirnya bisa menghambat proses kerusakan di jaringan pendukungnya itu dengan lebih baik lagi gitu, daripada ditunda nanti makin membesar, kemudian yang artinya harus sampai di gingivektomi atau istilahnya adalah bedah gusi gitu ya, dan itu nggak sampai ke situ gitu ya, untungnya ya. Untungnya nggak sampai ke situ. Oke. Baik, mungkin ada pesan terakhir nih dari Dokter Vita dulu mungkin terkait behel-behel abal ini. Ya itu sih, mungkin jangan tergiur harga murah sih teman-teman. Karena yang murah belum tentu berkualitas, apalagi kan untuk behel kan ada di dalam mulut ya, itu otomatis akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga gitu. Jadi hati-hatilah, jangan tergiur harga murah. Dokter Elza mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan aja, mungkin hampir sama, tapi kalau bisa memang pasang behel benar-benar harus di dokter gigi yang berizin ya. Jadi benar-benar yang harus konsultasi dulu, nggak bisa langsung pasang. Terus juga kalau saran saya memang harus atas bawah juga ya, jadi nggak cuma depan doang atau mungkin bawah doang atau atas sayap gitu. Oke. Ya, terkait behel itu sebenarnya tidak hanya sekedar pasang behel, tapi lebih tepatnya adalah perawatan orto, ya, perawatan merapikan gigi. Jadi kalau teman-teman pasang behel di orang yang tidak kompeten, itu kontrolnya pun sebenarnya bukan kontrol gitu ya, karena kontrol itu pasti ada pembersihan kerang gigi, pembersihan giginya, kemudian dikontrol pergerakannya sampai sejauh mana seperti itu. Kalau di tukang gigi kontrolnya ya cuma sekedar ganti karet aja. Kamu seperti beli karet kemudian digantiin, sudah, dia tidak ada kontrol sama sekali. Jadi istilahnya di situ hanya jual beli. Oke, itu aja. Terima kasih Dokter Elza, terima kasih Dokter Vita ya. Ketemu lagi nanti masih di sesinya ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi di EDC Elza Dental Care. Bye.